Shalom anak-anak remaja yang dikasihi Tuhan, kesayangan Tuhan. Apa kabar? Kangen berapa minggu kita tidak berjumpa, dan tiba saatnya kita kembali akan ibadah walaupun masih melalui media. Kita semua tetap berdoa sampai tiba waktu Tuhan memberikan kesempatan kepada kita kembali untuk beribadah seperti biasa. Saya percaya anak-anak remaja dan pemuda selalu dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita akan memulai ibadah online, kita satukan hati kita berdoa, kita mengucap syukur, dan biarlah Roh Kudus yang menjamah hati kita untuk kita benar-benar terbuka oleh kebenaran firman Tuhan. Kita semua berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah walaupun secara online. Kami mengucap syukur buat tubuh yang sehat, buat keluarga, buat pekerjaan, buat kuliah, buat sekolah yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Saat ini tiba saatnya hati kami ingin dimuridkan oleh kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, Tuhan jamah, Roh Kudus jamah hati kami satu persatu. Hati anak-anak remajamu yang siap untuk ditabur benih firman Tuhan. Hati anak-anak remaja pemudamu yang benar-benar ingin dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, ingin dipulihkan, ingin didewasakan rohaninya oleh kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang menolong, Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada kami. Tutup bungkus kami semua dengan darah Tuhan Yesus. Baik media-media yang digunakan, baik Tuhan alat-alat apapun untuk pemberitaan Injil, Tuhan yang jamah. Kami berdoa Bapa untuk firman Tuhan malam ini terus mengingatkan kami, terus bertumbuh hidup di dalam hidup kami. Kami hidup di dalam firman dan firman hidup di dalam kami. Tutup bungkus juga hamba-Mu yang akan menabur firman. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami siap untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap untuk dimuridkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, remaja, kita 1 bulan ini bertema tentang family, yaitu happy family. Ya, kasih kepada keluarga, kepada orang tua dan saudara. Family berbicara tentang family, berbicara tentang keluarga. Jadi happy family, bukan modern family ya, tapi happy family. Karena Tuhan kita Yesus Kristus juga hadir di dalam suatu apa yang namanya keluarga. Tuhan Yesus hadir di dalam sebuah keluarga. Ada papa mama, ada adik. Tuhan hadir melalui sebuah keluarga. Dan keluarga diciptakan oleh Tuhan. Nah, kita akan baca firman Tuhan di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38. Kita tahu bahwa 1 Raja-Raja ini menceritakan tentang Salomo yang jatuh di dalam penyembahan berhala. Lalu kita menceritakan juga tentang lawan-lawan Salomo, dan luar biasa di dalam pasal 1 Raja-Raja 11 ayat 38 ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita tentang apa yang Tuhan katakan. Kita baca sama-sama 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 38. Dan jika engkau mendengarkan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan melakukan apa yang benar di mataku dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka aku menyertai engkau, dan aku akan membangunkan bagimu suatu keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud. Dan aku akan memberikan orang Israel kepadamu. Luar biasa Tuhan katakan, jikalau engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan kepadamu, ya aku akan membangunkan bagimu sebuah keluarga yang teguh, seperti yang kubangunkan bagi Daud. Tuhan sendiri akan yang membangunkan sebuah keluarga yang teguh. Happy family. Subtema saat ini tentang bagaimana keluarga yang bahagia itu adalah sebuah keluarga yang teguh. Bicara tentang keluarga yang berbahagia adalah keluarga yang teguh. Apa sih arti teguh? Teguh artinya kuat, erat, keras. Jadi benar-benar kuat, strong. Itulah yang dimaksud dengan teguh. Jadi keluarga yang teguh adalah keluarga yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin yang tertinggi.
bicara tentang keluarga. Bagaimana Tuhan menjadikan keluarga untuk menjadi berkat, untuk menjadi pemberita Injil. Ya, bagaimana kita dapat menjadi keluarga yang teguh? Simple, yang pertama yang perlu kita pelajari, bagaimana kita bisa menjadikan keluarga yang teguh. Yang pertama, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin yang tertinggi. Happy family bukan berarti kita berbicara hanya untuk para pemuda yang mau menikah. Tapi hey, anak-anak, remaja, kita sebagai anak bicara tentang keluarga. Jadi bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita yang teguh ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin yang tertinggi. Pemimpin yang tertinggi. Ketika Tuhan dijadikan pemimpin yang tertinggi, kita tidak akan jadi nih pemuda-pemuda yang mau menikah. Ya. Ketika engkau menjadi pemimpin, menjadikan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi, engkau tidak akan menjadi suami yang arogan. Engkau tidak akan menjadi suami yang egois. Engkau tidak akan menjadi suami yang kaku. Tapi engkau akan menjadi suami yang penuh kasih. Kenapa? Karena menjadikan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi. Dan sebagai seorang istri, hai pemudi yang mau menikah, ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi, engkau tidak akan jadi istri yang cerewet, istri yang menuntut. Dan anak-anak, hai remaja, ketika engkau menjadikan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi di dalam keluargamu, menjadi keluarga yang teguh, kita akan menjadi sebagai anak-anak, kita akan hormat terhadap orang tua. Hormat terhadap orang tua, mengasihi orang tua. Siapapun dia, papa mama kita modelnya kayak apa, kita hormat terhadap orang tua. Dan orang tua tidak akan membagikan sakit hati kepada anak-anaknya ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi. Jadi bagaimana keluarga saya bisa teguh? Bagaimana keluarga kita dapat menjadi keluarga yang teguh? Jadikan Tuhan sebagai pemimpin yang tertinggi. Di sini dengan jelas firman Tuhan katakan, jikalau engkau menurut jalan-jalanku, aku akan membangunkan sebuah keluarga yang teguh. Yang kedua, bagaimana menjadikan keluarga kita ini keluarga yang teguh? Keluarga yang teguh adalah keluarga yang siap ditegur, namun juga siap mengampuni. Jadi ketika keluarga yang teguh itu berbicara, keluarga yang siap ditegur, namun juga siap mengampuni, itu berbicara kita semua di dalam keluarga punya kelebihan dan kekurangan. Hidup bahagia adalah jika ada saling pengertian di dalam keluarga, itu hidup bahagia. Kalau di dalam sebuah keluarga nggak ada pengertian, isinya ribut terus. Isinya berantem dari pagi, dari subuh, sore, malam, pagi, semua siang, ribut mulu. Karena apa? Nggak ada saling pengertian. Hidup bahagia jika ada saling pengertian dalam keluarga. Saling mengisi kekurangan antara suami, anak, antara istri dengan anak. Ada saling mengisi, saling kekurangan kita diisi antara satu sama lain. Suami mengisi kekurangan istri, istri bisa mengisi kekurangan suami, anak bisa mengisi kekurangan orang tua. Itulah hidup bahagia. Jadi ada saling pengertian dalam keluarga. Bagaimana kita sebagai remaja dan pemuda? Udah belum? Kita mengerti keadaan papa mama kita. Kita sebagai anak paham nggak kondisi papa mama kita? Kita sebagai anak bisa nggak menerima teguran, masukan, dan juga siap minta maaf dan mengampuni orang tua kita? Karena ingat, kita sendiri yang menentukan keluarga kita mau tangguh atau hancur. Kita sendiri loh yang menentukan. Ketika kita hadir, ada di dalam suatu keluarga yang boleh dikatakan papanya mungkin pemabuk, papanya mungkin penjudi, atau juga tidak ada komunikasi. Di dalam kita lahir di sebuah keluarga yang papa mama sulit berkomunikasi, dalam arti percekcokan terjadi. Kita harus menyadari, harus ada saling pengertian. Kamu memahami mamamu, kamu memahami papamu. Jangan terlalu banyak menuntut dari orang tuamu. Dan anak juga siap terima teguran, masukan. Jangan ketika kamu beda pendapat dengan papa mamamu, kamu keluar dari rumah atau pulang malam, nginap di rumah teman. Hei remaja pemuda, kalau keluarga kamu mau jadi keluarga yang teguh, harus siap ditegur, harus siap memaafkan, harus siap mengampuni. Ingat, kita sendiri yang menentukan keluarga kita teguh atau hancur. Allah, Sang
sangat menghargai keluarga. Karena Tuhan yang membentuk lembaga ini. Tuhan menghargai keluarga karena Tuhan yang membentuk keluarga. Tuhan tahu persis apa yang dibutuhkan keluarga. Yaitu apa? Jika setiap pribadi di dalam suatu keluarga membuka hati, itu pasti nggak ada yang tidak bisa diselesaikan. Sebagai istri harus membuka hati untuk suami, untuk anak-anak. Suami harus membuka hati untuk anak-anak. Anak-anak harus membuka hati untuk orang tuamu. Apalagi dalam kondisi seperti saat ini, yang ekonomi saya katakan morat-marit. Kita bisa sekolah, kita bisa kuliah. Itu puji Tuhan. Kita sebagai anak sadari nggak? Papamu berpeluh untuk mencari nafkah. Ada juga mama yang mencari nafkah. Mama yang berusaha mengatur keuangan dengan hemat-hemat. Sementara kita jadi anak, kita taunya mah isi pulsa dong, isi kuota dong. Pesan Grab dong, makanan junk food dong, minta dong. Kita pahami, ada pemahamanmu kepada orang tuamu. Ya, jadi ingat kita harus membuka hati, siap ditegur dalam sebuah keluarga, papa, mama, anak, siap mengampuni. Jadi pribadi yang benar-benar membuka hati, sehingga kondisi apapun keluarga ketika menghadapi goncangan apapun bisa diselesaikan. Satu keluarga bisa mencari jalan keluar. Karena keluarga itu ada pemaaf, ada rasa memaafkan, rasa menerima, rasa mengampuni, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Yang ketiga, bagaimana kita menjadi keluarga yang teguh? Belajar menerima anggota apa adanya. Ingat, tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Semuanya ada kekurangan. Itulah sebabnya Tuhan menciptakan lembaga yang namanya keluarga. Sebenarnya Tuhan menciptakan lembaga keluarga supaya saling melengkapi. Kelebihan suami menutupi kekurangan istri. Demikian sebaliknya, kelebihan istri menutupi kekurangan suami. Makanya kita sering dengar seperti ini. Enakan bicara sama istrinya daripada suaminya. Suaminya mah rese, enakan bicara sama istrinya. Ribet orangnya, istrinya mah cerewet. Bayan suaminya, kita sering orang-orang berkata seperti itu. Karena apa? Ya ini menutupi kelebihan istri, menutupi kekurangan suami. Suami menutupi kekurangan istri. Anak-anak juga. Hormati orang tuamu. Kita harus saling menerima papa mamamu. Menyadari seburuk apapun dia papamu. Seburuk apapun dia mamamu. Seburuk apapun dia kakakmu. Seburuk apapun dia adikmu. Inilah kalimat yang menunjukkan kita menerima papa mama apa adanya dia. Dan kakak adik apa adanya dia. Kalau terjadi konflik, bagaimana kita bisa menyelesaikannya bersama? Kalau kita hadir di dalam suatu keluarga yang mungkin papa dengan membawa masa lalu dia diproses dalam suatu keluarga yang mungkin tidak harmonis. Ketika papamu masuk di dalam rumah tangga, papamu juga akan, karena ketidakpengetahuan dia akan seperti papanya lagi gitu loh. Jadi kita harus memahami, kalian yang lahir dalam suatu kondisi keluarga yang konflik, hei pemuda remaja, kau harus membangun pohon yang baru. Ya, hormati tetap papa mamamu. Papa seperti itu juga dia tidak mau. Kalau dia seperti itu dia juga nggak mau. Kita sadari itu, dia perlu ditolong. Papamu perlu ditolong. Kalau papamu emosional, papamu nyebelin, dia perlu ditolong. Kalau kamu punya mama yang ngeselin, dia perlu ditolong. Karena apa? Kamu harus menutupi kekurangan papa mamamu. Menyadari seburuk apapun dia papa saya, seburuk apapun dia mama saya harus mengasihi papa mama saya. Ingat, berkat itu sumbernya 3. 1 Tuhan, 2 orang tua.
Yang ketiga, sesamamu yang hina, yang miskin, yang papa. Ingat, sumber berkat itu 3. Tuhan, orang tua, sesamamu yang kekurangan, sesamamu yang perlu ditolong. Jadi ketika kita sebagai anak, kita pahami 3 sumber berkat ini. Kamu boleh di gereja kamu jago, wow di gereja, hebat di gereja. Tapi kalau kamu gak menerima papa mamamu, sia-sialah apa yang kau sudah lakukan. Karena sumber berkat itu 3 hal. Kalian remaja pemuda mau mendapat berkat Tuhan, 3 hal ini kalian harus lakukan. Kasih Tuhan, hormati orang tua, dan kasihi sesama. Terimalah papa mama, terimalah keadaan keluargamu, terimalah mereka, supaya kita benar-benar menjadi keluarga yang tangguh. Kita harus belajar menerima, kita harus belajar memahami, karena disitulah letak kekuatan sebuah keluarga. Yang keempat, bagaimana bisa menjadi keluarga yang teguh? Mampu menyelesaikan konflik dengan kasih. Gak ada keluarga itu yang tidak ada konflik, pasti ada konflik, beda pendapat. Jika setiap konflik dapat diselesaikan dengan kasih, maka saya percaya gak ada lagi saling benci, gak ada lagi saling dendam, diem-dieman, gak ngomong satu sama lain. Ada sebuah keluarga, anak sama orang tua gak mau ngomong, istri dengan suami gak mau ngomong. Hei, saya katakan, selesaikan konflik dengan kasih. Gak ada lagi dendam, benci, diam-diaman, gak ngomong satu sama lain. Karena setiap pribadi menyadari dan mengerti kebenaran firman Tuhan dengan benar. Karena kasih menutupi segala kesalahan. Miliki kasih Kristus di dalam hidupmu, sehingga kamu bisa mengampuni orang tuamu, bisa mengasihi keluargamu, bisa mengasihi saudaramu. Ketika kamu tahu kamu hidup di dalam firman, lakukan firman. Usahakanlah, ciptakanlah keluarga yang teguh. Di dalam keluarga kita itu mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana saya bisa menciptakan keluarga yang teguh? Dimulai dari diri kita sendiri. Ingat, saya sangat soal keluarga, saya ingat tentang kisah Nuh. Itu keluarga loh, contoh keluarga Nuh itu. Istri dan anak-anaknya, Nuh sebagai imam dalam keluarga. Itu suatu keluarga yang bahagia, yang bagus sekali. Ada kerjasama yang baik, menutupi kekurangan satu sama lain. Jadi kita semua hadir di dalam sebuah keluarga. Saya juga hadir di dalam sebuah keluarga. Kalian semua anak remaja pemuda juga hadir dalam sebuah keluarga. Usahakanlah, ciptakanlah keluarga yang teguh. Ingat, dimulai dari diri kamu sendiri. Jangan nunggu papa mamamu bertobat. Dimulai dari diri kamu sendiri, bagaimana kamu berdampak untuk orang tuamu. Jadi hari ini kita bicara tentang keluarga bahagia. Ingat, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang teguh, keluarga yang kuat, yaitu dengan cara menjadikan Tuhan sebagai pemimpin tertinggi bagi keluarga. Yang kedua, kita siap dalam sebuah keluarga yang teguh. Itu berarti kita harus siap ditegur, namun kita juga saling mengampuni. Ingat, di dalam keluarga pasti ada saling tegur menegur. Ingat, mengingatkan satu sama lain. Jangan kamu katakan mama cerewet, kalau ngomong ulang lagi. Anak milenial itu paling gak suka kalau dicerewetin. Anak milenial itu paling gak suka diingetin lagi. Bukan maksudnya mamamu itu seperti tape recorder yang diulang-ulang terus, bukan. Tapi dia mengingatkan. Kalian harus siap ditegur, diingatkan, dan juga harus siap mengampuni. Ya, jadi Allah sangat menghargai keluarga. Allah sangat mengasihi keluarga. Setiap pribadi harus membuka hati supaya keluarganya bisa menjadi keluarga yang teguh. Yang ketiga, belajar menerima anggota apa adanya. Terima papa mamamu apa adanya. Terima kakakmu, seburuk apapun dia papa mamamu, seburuk apapun dia saudaramu. Gak ada manusia yang sempurna, semua kita ada kekurangan, kelebihan. Ya, jadi kita harus pahami, kita terima papa mama kita terima adik-adik kita terima kakak-kakak kita.
Itulah yang Tuhan mau. Yang keempat, keluarga yang teguh berbicara mampu menyelesaikan setiap konflik dengan kasih. Harus ada kasih di dalam sebuah keluarga. Ketika keluarga itu ada kasih, maka disitulah akan ada kebahagiaan. Maka disitulah akan tercipta apa yang namanya happy family. Amin. Disinilah firman Tuhan ya tentang keluarga yang bahagia. Sebelum saya tutup dalam doa, kita akan menjawab pertanyaan dari seseorang anak remaja. Pertanyaannya adalah caranya memperkuat hati. Saya katakan, saya akan menjawab bagaimana cara memperkuat hati. Coba kita buka di dalam Yosua 1 ayat 9 yang berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saya ulangi, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang terjadi di dalam kehidupan kita seringkali bukan masalah terlalu berat, tantangan yang banyak, rumit, persoalan, enggak. Tapi yang terjadi adalah karena hati kita terlalu kecil, terlalu sempit, sehingga kita terlalu mengasihani diri kita sendiri. Kehidupan sukar, kagak ada jalan keluar. Itu hanya karena hati kita terlalu sempit. Jadi kalau pertanyaan, Chihuahua bagaimana memperkuat hati? Yang pertama, ingatkan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Hati kita akan kuat kalau kita terus mengingat apa sih yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Ini sudah masuk Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan badai COVID-19. Kita sudah melalui 4 bulan. Nah, ingatkan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, sehingga hati kita jadi kuat. Seringkali hati kita kagak kuat karena kita mengingat masalah yang terjadi, persoalan, tantangan, hati jadi ciut, takut. Ingat ya, hanya kekesalan hati, kekecewaan, kok orang gak sesuai apa yang saya inginkan. Jadi terus menerus yang kita ingat seperti itu. Tetapi ketika kita mengingat karya Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan, apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita, Tuhan buat mujizat, kita akan bangkit dan hati kita tetap kuat. Yang kedua, bagaimana memperkuat hati? Ketika kita mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Hai remaja pemuda, cintai firman Tuhan. Saat ini bukan waktunya kamu menghabiskan, ya memang santai, serba di rumah, tapi bukan berarti kamu menghabiskan waktu 24 jam dengan PUBG-mu ya, Mobile Legends-mu atau hal-hal yang lain. Ingat, kita mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Ini yang memperkuat hati. Yang membuat hati kita nggak kuat adalah ketika kita mengisi hari-hari kita, pendengaran kita hanya dengan tontonan-tontonan. Daripada pikiranmu nonton aja, nonton drakor dari seri 1 sampai 300, nonton dalam waktu 1 hari. Mencoba berbagai game dan lupa bahwa hari-hari kita diisi harus dengan firman Tuhan. Ingat, kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan, maka dari mulut kita akan keluar puji-pujian kepada Tuhan. Jadi baca Alkitab gak perlu dijorokin, gak usah. Dengan sendirinya akan haus akan firman. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana saya kuat hati, saya katakan jikalau kamu gak baca firman, hatimu tidak akan kuat. Gak usah bicara banyak-banyak. Kalau kamu hatimu diisi dengan hal-hal tontonan dan mencoba berbagai macam-macam hiburan dan sebagainya, tapi kamu lupa firman, hatimu gak akan kuat. Jadi kita mengisi hari-hari kita dengan firman Tuhan. Bagaimana saya memperkuat hati? Yang ketiga, fokus pada Tuhan. Mau berbuat sesuatu untuk Tuhan, tetap jadi saksi Tuhan. Bukan mencari popularitas pribadi, tapi mempermuliakan Tuhan. Dan jangan mempermalukan nama Tuhan, mempermuliakan Tuhan, bukan mempermalukan nama Tuhan. Jadi bagaimana saya memperkuat hati? Fokus pada Tuhan. Ketika kamu berbuat sesuatu, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Ingat, kamu tetap harus jadi saksi Tuhan. Ibrani 12 ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memiliki
memikul salib sebagai ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Itu yang harus kita ingat. Fokus kepada Tuhan. Jadi kalau ditanya bagaimana saya memperkuat hati, yang pertama saya ulang, kita harus memperkuat hati. Ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam diri kita. Yang kedua, mengisi hari-hari kita dengan firman. Yang ketiga, fokus pada Tuhan. Ya. Yang keempat, nanti saya uraikan. Saya teringat sebuah iklan yang cukup kocak, menggambarkan seorang pemain sepak bola nih. Ya, saya ingat iklan itu. Pemain sepak bola yang sedang bermain tiba-tiba meninggalkan lapangan. Lari menuju toilet. Jadi lagi asik-asik main bola, tiba-tiba dia meninggalkan lapangan ke toilet. Karena apa? Sakit perut. Bayangkan kalau udah panggilan alam ya, sakit perut. Fokusnya ketika itu jadi berubah tuh. Dari bertanding, yang dia fokus bertanding, jadi bagaimana dia nggak sakit gitu. Fokusnya berubah jadi ke sakitnya. Bayangkan pula jika seorang pelari yang tengah berlari mau fokus kepada garis finish, tiba-tiba berbelok arah, udah mau lari, ada tukang es cendol, beli haus nih, minum dulu, beli mampir dulu, ya capek. Wow, saya katakan pemandangan seperti ini tentu hampir nggak mungkin kita lihat ketika kita nonton pertandingan di lapangan. Kalau kita nonton pertandingan di lapangan, mereka fokus lari loh, nggak ada yang mules. Panggilan alam ini iklannya kocak banget ya. Lagi lari tiba-tiba nggak fokus lari tapi ke WC gitu ya. Juga ketika orang lari tiba-tiba haus, mampir dulu ke tukang minuman, beli minuman, nggak pernah kita lihat di lapangan ini. Fokus artinya tidak melenceng dari sasaran kita. Fokus yang lemah membuat kita berubah-ubah dan membuat kita gagal. Ingat, hatimu kuat ketika kamu fokus kepada Tuhan. Yang keempat, menyadari akan mahkota yang tersedia bagi kita. Ya, menyadari apa yang Tuhan sediakan bagi kita itu mahkota. Bagi orang percaya, Tuhan menyediakan mahkota. Maka apapun yang terjadi, hati kita tetap membara bagi Tuhan. Mempermuliakan Tuhan, ingat, bukan mempermalukan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan memperhitungkan. Tuhan menyediakan mahkota bagi kita dan untuk kita semua yang setia kepada Dia. Hai remaja pemuda, kalau ada pertanyaan bagaimana memperkuat hati, ada 4 jawaban yang saya katakan. Saya ulang. Ketika kamu mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, ketika kamu mengisi hari-harimu dengan firman, ketika kamu fokus pada Tuhan, itu membuat kamu kuat. Saya ingat di dalam Ulangan 5 ayat 32, maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah menyimpang ke kanan ke kiri. Ini bicara tentang fokus, supaya kita nggak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita harus memastikan bahwa kita tetap berada pada jalur dan benar-benar memandang fokus kepada Tuhan. Jangan terseret arus ke kanan ke kiri. Jadi harus menata ulang gaya hidup kita, gaya sebagai anak kerajaan Allah. Kehidupan kita benar-benar mencerminkan kehidupan anak kerajaan Allah. Jadi benar-benar fokus, jangan bergeser. Jangan terombang-ambing oleh tawaran dunia. Ya, kembali ke dalam jalur yang benar, back on the right track. Dan itu akan mengarah, berfokus, berpusat kepada Kristus. Yang keempat, bagaimana hatimu kuat ketika kita menyadari akan mahkota yang tersedia bagi kita. Ini dari pertanyaan seorang anak remaja, bertanya tentang bagaimana memperkuat hati. Ya, nah demikianlah firman Tuhan tentang Happy Family. Juga sekaligus saya menjawab pertanyaan tentang bagaimana memperkuat hati. Saya rindu nanti anak-anak remaja yang lain juga bisa bertanya dalam segala hal. Misalnya, dosa nggak sih Chihuahua kita jadi orang kaya? Ya boleh. Ya, ada yang bertanya seperti itu, mungkin minggu depan saya akan jawab. Ada juga yang bertanya hal-hal yang lain, boleh. Kalian bisa isi Google Form yang sudah diberitakan mungkin di Line atau Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan
Kalau kami punya keluarga, semua karena anugerah Tuhan. Kami punya papa mama, kami punya kakak, punya adik, semua anugerah Tuhan. Kami tetap mengucap syukur buat keluarga yang Kau anugerahkan bagi kami. Kami sebagai anak, berikan hati kami hati yang mengasihi papa mama, hormat terhadap orang tua. Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati orang tua kami, Tuhan berkati adik-adik kakak kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar terus mengingatkan kami bagaimana situasi saat ini. Tuhan, kami percaya Tuhan juga memelihara kehidupan keluarga kami, melindungi kehidupan keluarga kami, mencukupi keluarga kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat anak-anak remaja, pemuda yang kuliah, yang sekolah. Tuhan juga memberkati, mencukupi kebutuhan mereka, mencukupi biaya-biaya mereka. Mereka tetap fokus untuk mencapai cita-cita. Berkati studi, berkati mereka. Berkati juga anak-anak remaja yang bekerja, yang usaha. Tuhan juga tolong dibukakan jalan, biar mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan di dalam nama Yesus. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat dia mereka berhasil. Untuk anak-anak remaja yang saat ini mungkin belum bisa bekerja, masih mencari pekerjaan, Tuhan bukakan lapangan pekerjaan kepada mereka. Berikan inisiatif kreativitas mereka untuk bisa menciptakan usaha. Dan Tuhan juga membuka jalan supaya mereka bisa mendapat pekerjaan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak remaja pemuda yang terkasih, tetap on fire di dalam Tuhan, tetap mereka menyala-nyala, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, melayani Tuhan. Kami berdoa Bapa tetap setia, berkati anak-anak remaja pemuda kami semuanya sehat, dijauhkan dari sakit, penyakit, virus, mara bahaya, bencana, celaka apapun dihalaukan. Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati usaha, studi, bahkan kuliah mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai. Tuhan mengasihi Indonesia, semua ada waktu Tuhan terbaik untuk bangsa ini. Berkati Bapak Presiden kami, berkati juga Tuhan para wakil presiden, semua aparat pemerintahan yang ada, para tim medis juga, semua gubernur, wali kota, bupati. Tuhan berkati, Indonesia akan dipulihkan, diselamatkan. Dan kami berdoa untuk Jakarta, ada kesejahteraan di dalam kota-kota kami. Tuhan yang akan menjamah provinsi demi provinsi, Tuhan yang akan menjamah melawat Indonesia. Tuhan Yesus mengasihi Indonesia. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja Tuhan, tetap memancarkan terang kasih Kristus. Kami berdoa untuk gereja Pantai Kosta Jakarta, biarlah banyak jiwa dimenangkan melalui ibadah-ibadah online apapun, banyak jiwa dimenangkan, dipulihkan. Berkati Ibu Gembala, diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati juga Wakil Gembala, diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, pribadi kami masing-masing. Biar kami, walaupun kami semuanya masih berada di dalam stay at home atau apapun Tuhan, biar kami juga tetap bisa berjaga-jaga dan berdoa. Kami tetap bisa menjaga kesehatan kami. Kami bisa mengikuti, tetap setia mentaati peraturan-peraturan yang diberikan. Untuk anak-anak remaja pemuda, biar mereka tetap taat kepada peraturan-peraturan yang pemerintah tetapkan pada saat-saat ini, menjaga kesehatan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus yang manis. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah hati kami terus diperkuat, hati kami terus mencintai Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan di dalam kami di dalam Tuhan, maka kami akan menjadi umat-umat pemenang-Mu. Segala puji syukur kami naikkan bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat tangan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunkan berkat di dalam nama Anak, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai semua anak remaja pemuda Gereja Pantai Kosta Jakarta, menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.